Kak Jones. Apa kabar? Kabar baik, Kak Hana. Tuhan, Sarun gimana kabarnya? Baik dong Kak Hana. Lexi, gimana kabarnya? Baik juga dong Kak. Kalau Kak Hana gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Ah. Gimana kalau kita lomba tiup balon? Wah, ayo Kak. Tapi kan kita sudah mau mulai ibadah nih. Oh iya. Oh iya. Nanti setelah ibadah baru kita main balon. Oke deh. Sudah siap nggak ini mau mulai ibadah? Siap dong Kak. Siap. Oke, kita mau lihat dulu adik-adik di rumah ini sudah siap nggak mereka mau ibadah? Adik-adik sudah siap mau ibadah? Tapi Kak, masih kayak sepi ya. Coba lagi. Oke, adik-adik sudah siap mulai ibadah nggak? Angkat tangannya yang sudah siap. Aku sudah siap. Baik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau sebentar kami mau beribadah. Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Tuhan berkati orang yang melayanimu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita berdiri sama-sama ya. Oke. Ayo. Saat ini kita mau bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Jones? Iya. K-A-S-I-H. Kasih. Iya. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Dan sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gerakannya. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
Tuhan Yesus baik adik-adik. Ya, Sharon sama Lexi. Iya Kak. Nah, untuk itu kita mau tetap memuji Dia. Adik-adik juga di rumah, supaya tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, angkat tangan kita kepada Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau berdoa bersama-sama. Untuk itu mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, kami sudah membesarkan dan memuji nama-Mu. Kiranya Engkau mau menerima pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami sekarang rindu mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja dong. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap, puji Tuhan. Loh, kakak gak sendiri loh. Kakak tadi bersama dengan Sharon dan Lexi. Kemana ya mereka? Kalian lihat gak? Oh, aku tahu, mereka ada di dalam tenda. Panggil yuk sama-sama, yuk. Sharon, Lexi, keluar yuk. Iya kak. Keluar yuk sini. Gak mau kak. Loh, di sini enak loh, hangat, ada api. Gak mau kak. Aku takut.
Kenapa? Takut. Takut, Kak. Oh, oke, mereka takut ternyata. Nah, kakak punya cerita nih. Ceritanya ada di dalam Alkitab tentang seorang wanita yang sangat pemberani. Yuk, Sharon, Lexi bawa Alkitabnya nggak tadi dari rumah? Bawa dong, Kak. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, yuk siapin Alkitabnya. Yuk, kita mau mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ester. Yuk, lihat kitab Ester. Esther, perjanjian lama kan, Kak? Betul sekali, perjanjian lama. Yuk buka kitab Ester, kita lihat. Pada zaman dahulu kala ada seorang wanita yang bernama Ester. Dia adalah seorang pahlawan yang berani sekali. Apa yang dilakukannya, Kak, sehingga dia menjadi pahlawan? Terus Kak, lagi Kak, ceritanya lagi. Lanjut ya ceritanya. Kita lihat di dalam pasal 2 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut. Kita lihat, kita lanjutin terus dalam ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yaitu Ester. Hadasah nama lainnya Ester loh. Wow. Dia anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu dan papanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, Ester tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai. Suatu hari ada peristiwa yang terjadi yang akan mengubah kehidupan Ester. Ada apa itu, Kak? Nah, raja akan mencari seorang ratu yang akan menjadikan istrinya kelak. Itu ada di dalam pasal 2 ayat 2 sampai 4. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah. Kakak cerita. Nah, raja membuat suatu pemilihan ratu yang diambil dari wanita-wanita yang ada di sekitar kerajaannya. Dan waktu raja melihat Ester, raja sangat tertarik melihat parasnya yang sangat cantik. Dan akhirnya Esterlah yang menjadi pemenangnya. Wow. Esther menjadi ratu Persia ya, Kak? Betul sekali. Wow, keren. Bajunya pasti indah-indah. Iya. Pakai mahkota. Iya. Pakai sepatu kaca. Ish, Wow. kamu ini emangnya ini Cinderella pakai sepatu kaca. Iya. Ih, apaan sih? Aneh. Tapi kan Kak, katanya orang Persia itu tidak suka dengan orang Israel. Iya, betul sekali Lexi. Nah, waktu itu kita melihat bahwa kalau bangsa Israel tidak disukai oleh orang-orang di Persia, dan ada seorang pekerja raja yang namanya Haman. Dia sangat jahat sekali. Dia benci sama orang Israel. Nah, Haman bilang kepada raja bahwa orang Israel saat itu yang ada di Persia harus dihukum mati. Ya, kasihan. Jahat banget ya Haman. Nah, Jadi bagaimana dengan Esther dan pamannya Mordekai, Kak? pamannya sudah tahu rencana jahat dari Haman dan langsung dia memberitahukan kepada Ester. Dan Ester sangat sedih. Ya, kenapa sih Ratu Esther nggak langsung bilang aja ke sama Raja Haman? Supaya Haman yang jahat itu langsung dihukum. Iya ya, kenapa sih Esther nggak bilang ke raja? Tunggu dulu, waktu itu di Persia siapapun termasuk ratu tidak bisa bertemu dan berbicara kepada raja kalau raja tidak panggil. Nah, atau setidaknya izin dulu kalau mau ketemu raja, itu pun kalau raja mau ditemui. Kalau nekat,
Oh, hati-hati, nanti akan dihukum mati oleh raja. Ya, gimana dong? Nah, walaupun Esther bingung, Esther sedih, tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi Esther ingin melakukan sesuatu bagi bangsa Israel. Lalu Esther meminta seluruh bangsa Israel yang ada di sana untuk berpuasa 3 hari lamanya. Dan Esther, dayang-dayangnya pun ikut berpuasa. Setelah berpuasa, Esther akan menghadap raja. Tetapi Esther sudah siap. Kalau kira-kira raja tidak berkenan dan dia harus dihukum mati, Esther harus siap. Nah, Esther sangat berani sekali, kita lihat dalam pasal 5. Setelah berpuasa, Esther menghadap raja. Dia menggunakan pakaian ratunya yang sangat indah. Wow. Ayo, siapa yang tahu apakah raja mau menerima Esther atau tidak? Terima apa enggak ya, Kak? Pasti diterima dong, Kak. Soalnya kan Esther dan bangsa Israel sudah berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Benar sekali, Lexi. Ternyata Tuhan menolong Esther dan raja mau ditemuinya. Lalu Esther memberikan undangan kepada raja untuk makan malam bersamanya. Ayo tebak lagi, siapa yang dia undang? Aku tahu. Siapa? Pasti pamannya Esther. Iya, Mordekai. iya, pasti pamannya. Adik-adik di rumah tahu nggak siapa lagi yang diundang? Haman yang diundang loh. Ih, loh kok Haman sih? Iya, dia kan jahat. Dengar dulu, Esther mau melapor semua yang diperbuat Haman kepada raja. Dan raja sangat marah. Langsung menghukum Haman. Hore, Esther hebat, Esther pemberani. Esther hebat, Esther pemberani. Nah, Sharon, Lexi, kalian masih takut nggak? Enggak, Kak. Aku Enggak, udah Kak, gak takut enggak. lagi setelah dengar cerita tentang Esther. Iya, aku jadi berani sekarang. Puji Tuhan, Sharon, Lexi, adik-adik yang di rumah, Esther adalah seorang yang pemberani. Ia mau merelakan hidupnya demi bangsa Israel. Nah, apalagi Tuhan kita, siapa namanya? Ayo. Aku Tuhan tahu Yesus Kristus. Benar sekali, Tuhan Yesus namanya. Dia rela mati di kayu salib supaya kita selamat dan diampuni dosanya. Seluruh orang yang ada di muka bumi ini dapat selamat. Nah, kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8. Yuk sama-sama kita buka ayatnya. Ayo. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik yang di rumah, Sharon, Lexi, apakah kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Mau, Kak, aku mau. Ya, sebelum berdoa nanti, kita nyanyi dulu ya. Oke. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kalian saja angkat pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Iya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menerima kami mau menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Selamat kami. kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan mau mau menjadi menjadi Tuhan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Mau mengampuni Mengampuni setiap dosa kami. setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, ayat hafalannya dihafalin ya. Sama-sama ya kita baca. Ikutin kakak setelah kakak baca ya. Iya, Kak. Ayat hafalannya ada di dalam Filipi 2 ayat 8. Tadi kita udah baca ya. Yuk sama-sama. Filipi pasal 2 Pasal 2 ayat ayat 8. 8. Dan Dan dalam keadaan dalam keadaan sebagai manusia sebagai manusia ia telah ia telah merendahkan dirinya merendahkan dirinya dan taat dan taat sampai mati, sampai mati. bahkan Bahkan sampai mati sampai mati di kayu salib. di kayu salib. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.